Dalam dunia yang penuh pesona, harta berkilau menggoda jiwa. Namun Yesus datang, suaranya menggema. Jangan biarkan kekayaan menjadi berhala. Ia melihat hati yang haus kuasa, kabur oleh kilau emas dan mahkota. Kesombongan tumbuh, diri diagungkan, lupa bahwa Tuhanlah sumber kehidupan. Ia melihat hati yang haus kuasa, kabur oleh kilau emas. Haleluya. Selamat pagi pendengar My Salva yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini untuk anugerah-Mu, untuk penjagaan-Mu dalam peristirahatan kami sepanjang malam, sehingga pagi hari ini kami semua boleh bangun dalam keadaan baik, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Dan pagi hari ini sebelum kami melakukan tugas, aktivitas, dan pelayanan kami akan membaca firman dan mendengarkan perenungannya. Biarlah Roh Kudus Tuhan menuntun dan menyertai kami di dalam kami membaca firman dan mendengarkan perenungannya. Dan mampukan kami untuk mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam anak-Mu Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terdapat dalam Injil Matius 19 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Melalui pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, menjadi tema kita, bagaimana seorang kaya dapat masuk surga. Pendengar My Salva yang diberkati oleh Tuhan. Perkataan Yesus tentang kesulitan orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Apakah perkataan ini berarti bahwa semua orang kaya pasti tidak dapat masuk surga? Tentu tidak. Yesus tidak mengatakan bahwa semua orang kaya akan terbuang dari kerajaan Allah. Tetapi Yesus mengingatkan kita bahwa kekayaan dapat menjadi rintangan besar dalam perjalanan iman kita pada Yesus. Dalam teks firman pagi ini, 2 kali Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Pendengar My Salva yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana seorang kaya dapat masuk surga? Yang pertama, kekayaan tidak dijadikan berhala. Kekayaan tidak dijadikan berhala. Alkitab mencatat dalam Matius 6 ayat 33, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Pendengar My Salva yang diberkati oleh Tuhan, kekayaan dijadikan berhala. Hal ini mengacu pada di mana harta kekayaan atau uang menjadi objek utama perhatian dan sumber kebahagiaan. Sehingga hal ini menggeser prioritas kita kepada Tuhan. Banyak orang yang karena harta tidak merasa perlu percaya kepada Yesus, tidak merasa perlu untuk datang kepada Yesus. Bahkan mereka rela menjual Yesus, menukar Yesus dengan harta. Dan mereka merasa dalam tanda petik tidak pernah melakukan dosa dan kejahatan. Mereka menganggap perbuatan baik atau amal akan menyelamatkan mereka dari hukuman dan membawa mereka masuk surga. Mereka lupa bahwa kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa
menyebabkan semua orang juga jadi berdosa. Hal ini juga diterima dan dipahami oleh seorang muda yang kaya yang menanyakan pada Yesus tentang perbuatan baik yang harus ia lakukan agar mendapatkan hidup yang kekal. Yesus pertama-tama memperbaiki pandangannya yang salah dengan mengajarkan bahwa hanya ada satu pribadi yang baik, yaitu Allah saja. Injil Markus 10 ayat 18 berkata, jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Amin. Setiap perbuatan baik yang manusia lakukan tidak dapat memenuhi tuntutan atau standar Allah. Perbuatan baik menurut standar Allah adalah hidup sesuai dengan Taurat yang dirangkum dalam hukum mengasihi sesama manusia. Pemuda ini dengan bangga berkata bahwa ia sudah melakukan seluruh tuntutan Taurat. Ternyata pemuda tersebut belum memahami esensi Taurat, yaitu hidup dalam anugerah. Buktinya ia menolak ajakan Yesus untuk menjual hartanya dan memberikan semuanya kepada orang miskin agar dapat mengikut Yesus. Taurat dipahami oleh pemuda ini hanya sekedar alat untuk mendapatkan pembenaran, bukan otoritas Allah untuk dapat ia taati. Pendengar Maisalva yang diberkati oleh Tuhan, kisah orang muda itu dijadikan Yesus sebagai pelajaran yang berharga bagi murid-muridnya dan juga bagi saya dan pendengar Maisalva, agar para murid pada waktu itu, saya dan pendengar Maisalva yang hidup saat ini, jangan dikuasai oleh harta. Karena fokus hidup orang yang dikuasai oleh harta bukanlah Allah dan kehendaknya, tetapi harta itu sendiri sebagai penjamin hidup mereka. Matius 6 ayat 24 berkata, tanpa mengakui dosa dan bertobat, mustahil seseorang dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Semuanya itu hanyalah anugerah Allah kepada kita. Pendengar Maisalva yang diberkati oleh Tuhan, sadarilah hidup saya dan saudara ini hanya anugerah. Hanya anugerah semata yang menyelamatkan. Bertobat dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup saya dan saudara, sehingga kita dapat diselamatkan. Dan orang-orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupnya pasti akan memancarkan, menghasilkan hal-hal baik dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Saudara pendengar Maisalva yang diberkati oleh Tuhan, hal kedua yang dapat menghalangi orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga adalah menjadi sombong dan ketergantungan pada diri sendiri. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kesombongan adalah sikap yang mencerminkan perasaan lebih dari segala-galanya. Merasa lebih tinggi, merasa lebih baik, atau lebih penting daripada orang lain, bahkan seringkali disertai dengan meremehkan atau merendahkan orang lain. Dengan berterus terang, Yesus menawarkan solusi kepada orang kaya dalam teks bacaan kita hari ini. Dalam Matius 19 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Solusi yang pertama, menjual dan membagi-bagikan kekayaan pada orang miskin. Yesus mengajar orang kaya itu agar fokus mengumpulkan harta yang abadi di surga daripada harta di dunia. Solusi yang kedua, Yesus menawarkan untuk mengikut Yesus, artinya mengabdi dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah dan kerajaannya. Namun yang terjadi, orang kaya tersebut lebih mencintai hartanya,
lebih memikirkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan orang banyak. Dan secara khusus, ia tidak mengutamakan kerajaan sorga yang ditawarkan oleh Yesus. Pendengar Maisalva yang diberkati oleh Tuhan. Jadi kehidupan kekal tidak berbicara soal kemampuan manusia untuk berbuat baik, melainkan kemampuan manusia di dalam merespon anugerahnya di dalam Yesus. Percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Pendengar Maisalva yang diberkati oleh Tuhan, Allah tidak melarang umatnya memiliki kekayaan dan hidup makmur, selama kekayaan itu tidak memiliki mereka. Harta kita boleh banyak, tapi kita tetap sadar bahwa harta tersebut bersifat sementara dan tidak bisa dibawa mati. Tetapi mengasihi, mencintai Allah dan melakukan kehendaknya adalah harta yang paling berharga. Amin. Mengasihi, mencintai Allah dan melakukan kehendaknya adalah harta yang paling berharga. Jadi pendengar Maisalva yang diberkati oleh Tuhan, harta yang melimpah tidak dapat menyelamatkan saudara dan saya dari kematian kekal. Tetapi pagi hari ini, berdoalah agar Roh Kudus menerangi hati pikiran kita bahwa harta yang paling berharga dan abadi adalah bertobat, percaya pada Yesus Kristus. Tiba saatnya saya dan saudara akan mati dan meninggalkan dunia ini dan segala milik kita, harta kita, apapun yang kita miliki di dunia ini. Tetapi ketika kita tetap setia pada Yesus, kita tidak akan mati kekal, tetapi kita akan menerima kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus kepada setiap umatnya yang setia sampai akhir hidupnya. Amin. Tuhan dimuliakan dan kita semuanya diberkati. Tetaplah setia, terus percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih karena melalui kebenaran firman kami diingatkan agar fokus kami di tengah-tengah dunia ini bukanlah dunia ini, tetapi kami terus mengingat untuk kehidupan yang kekal yang akan kami terima ketika kami terus setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Mohon berkat-Mu untuk seluruh pendengar Maisalva dimanapun mereka berada. Sepanjang hari ini dalam setiap aktivitas mereka, pekerjaan mereka, pribadi, rumah tangga, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Secara khusus pendengar Maisalva dalam tugas dan pekerjaan mereka di sepanjang hari ini dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Yang sakit dijamah dan disembuhkan oleh Tuhan. Yang dalam pergumulan dibebaskan oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa, di dalam anak-Mu Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Dalam dunia yang penuh pesona, harta berkilau menggoda jiwa. Namun Yesus datang, suaranya menggema. Jangan biarkan kekayaan menjadi berhala. Ia melihat hati yang haus kuasa, kabur oleh kilau emas dan mahkota. Kesombongan tumbuh, diri diagungkan, lupa bahwa Tuhanlah sumber kehidupan. Ia melihat hati yang haus kuasa, kabur oleh kilau emas dan mahkota. Kesombongan tumbuh, diri diagungkan, lupa bahwa Tuhanlah sumber kehidupan. Namun ada jalan bagi mereka yang sadar, yang memilih cinta Tuhan bukan harta yang besar.
Seperti Sakeus yang memberi dan berbagi, bukan lagi tamak, tetapi menjadi berkat sejati. Carilah dahulu kerajaannya, ikan firman yang penuh cahaya. Karena uang hanya alat semata, bukan Tuhan yang menguasai hidup. Sebab cinta uang akan segala dosa, tapi di dalam Tuhan sukacita menjelma. Jalan ke surga terbuka lebar bagi yang rendah hati dan tidak terikat harta. Namun ada jalan bagi mereka yang sadar, yang memilih cinta Tuhan bukan harta yang besar. Seperti Sakeus yang memberi dan berbagi, bukan lagi tamak, tetapi menjadi berkat sejati. Carilah dahulu kerajaannya, cahaya. Biarlah uang hanya alat semata, Tuhan yang menguasai hidup. Sebab cinta uang akan segala dosa, tapi di dalam Tuhan sukacita menjelma. Jalan ke surga terbuka lebar bagi yang rendah hati dan tidak terikat harta.